Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. Nah, yang pertama bagian A, pertimbangan melaksanakan pengawasan. Nah, berbagai metode dan teknik pengawasan. Yang pertama itu pengawasan dengan pengecualian, yang kedua pengawasan terhadap hasil produk atau output, yang ketiga pengawasan anggaran, kemudian yang keempat pengawasan mutu terpadu. Kemudian yang kedua, dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan yang pertama, kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional. Sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. Yang kedua, menghasilkan umpan balik. Nah, sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya timbal balik informasi. Kemudian yang ketiga, melaporkan penyimpangan. Sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat, akurat mengenai adanya penyimpangan. Kemudian pengawasan yang perlu diperhatikan yang keempat adalah efisien dan ekonomi, di mana sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. Kemudian yang kelima itu fleksibel, yaitu sistem pengawasan harus mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan. Kemudian yang keenam, mengembangkan pengawasan diri sendiri. Maksudnya sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya pengawasan diri sendiri setiap satuan kerja. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan faktor manusianya. Yang dimaksud dengan faktor manusia adalah pada dasarnya manusia itu tidak senang diawasi. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu digunakan pendekatan secara manusiawi. Kemudian B, teknik pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan. Nah, adapun urgensi pengawasan kebijakan. Nah, secara umum ada 3 macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Nah, pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Kemudian Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik itu urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Nah, demikian pula dengan gubernur atau kepala daerah yang berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten kota. Nah, untuk kepentingan pengawasan umum ini, pemerintah daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Nah, kemudian ada pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Nah, Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan dari provinsi dan gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah atau kota. Nah, muatan perda yang memerlukan pengesahan pada umumnya, yakni yang pertama, perda yang menetapkan ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, perda yang memuat ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu. Kemudian yang ketiga, perda yang memuat pembebanan kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah. Yang keempat, perda yang memuat ketentuan tentang segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengatur pengadaan utang piutang, penanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, serta mengatur gaji pegawai. Nah, adapun yang dimaksud dengan kemudian yang ketiga, pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan atau penundaan dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif.
Nah, tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat, walaupun dalam kenyataannya hal ini tidak pernah terjadi. Nah, apabila gubernur tidak menjalankan kewenangannya, maka wewenang tersebut diambil oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, lazimnya jangka waktu penangguhan hanya 6 bulan. Nah, karena jika terlalu lama akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Teknis pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Nah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Nah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan ini dilakukan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah, dan pembinaan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan pusat kepada daerah, kabupaten atau kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, itulah tadi hasil yang saya jelaskan mengenai teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.